Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mandiri Auto, vlog perbengkelan duniawi. Kali ini kita temukan Livina yang tidak mau starter. Coba mas, starter mas. Nah, gejalanya hanya bunyi seperti itu aja, tapi mesin tidak bisa cranking atau starter. Lagi mas. Nah, indikasinya adalah dari solenoid starter. Mari kita bongkar dulu. Satu lagi selama proses pembongkaran starter, pastikan kita melepas bagian ground dari kabel aki agar tidak terjadi konsleting di bagian plus kabel motor starter, karena itu dekat sekali dengan grounding untuk safety. Kuncinya kunci berapa aja mas? Kuncinya kita pakai kunci 10-an, 8 sama 12. Ini teman-teman yang bikin trouble saat starter hanya cetek-cetek, ternyata solenoidnya ini udah lemah. Nah, mumpung lagi di bawah, sekarang kita bongkar untuk bagian rotor coilnya sama armaturnya. Kalau untuk starter mobil zaman sekarang, kita udah menggunakan yang namanya planetary gear. Sehingga meskipun motor starternya kecil, dia bisa memutar mesin 1500 cc. Karena ada mekanisme planetary gear. Coba mas dibuka brasnya mas, masih tebal atau mas? Bagian belakang ada kunciannya ini dibuka dulu. Nah, hilang tuh. Nah, ini untuk bagian brush atau arang bagian starter belakang. Selain kita periksa ketebalan arangnya, kita juga periksa bagian di komutatornya ini. Nah, dia masih oke, nggak ada yang terbakar. Nah, sistem starter untuk mobil sekarang lebih simpel dari mobil zaman dulu. Kalau mobil zaman dulu di bagian ini juga ada lilitannya. Kalau ini hanya magnet permanen, sehingga lebih simpel. Nah, selain bagian elektriknya, kita juga memeriksa bagian mekanisnya, yaitu di bagian pinion gearnya. Pinion gearnya ini berputar hanya searah. Namanya one way. Coba mas diputar mas, kita buktikan masih normal atau enggak. Nah, berputar gitu, tapi untuk sebaliknya dia nggak berputar. Oh, berarti masih normal ya mas. Bisa nggak normal jika dua-duanya ngelos atau dua-duanya terkunci, ya itu menjadi tidak normal seperti itu. Nah, ini masih normal. Nah, mumpung dibongkar, kita akan bersihkan komponen-komponen ini dengan menggunakan bensin. Kita akan cuci semua gear-gearnya ini. Nah, untuk gearnya kita bisa cuci menggunakan bensin, nggak masalah karena dia bahannya dari logam. Casingnya ini juga kita bisa bersihkan dengan bensin. Nah, untuk bagian brushnya yang ada kabelnya ini, bagian untuk yang plus positif, terus yang langsung ke bodi ini adalah bagian yang negatif. Terdapat 4 brush, 2 untuk positif dan 2 untuk negatif. Oke, sekarang kita masuk segmen perakitan. Nah, setelah kita bersihkan, kita kasih grease di bagian yang bergerak, moving partnya, terus kita mulai pas. Solenoid juga sudah kita siapkan yang baru, ini yang lama.
armaturnya juga udah kita bersihkan, kita pasang. Pasang pinion dan garpunya di casing yang paling depan. Kita pasang brasnya ke bagian armatur. Pasang, jangan lupa dipasang locknya. Kasih grease biar licin, nggak sakit. Nah, setelah pinion terpasang, lanjut kita memasang sun gear bagian terluar. Di dalamnya ada karet, ini karet, ini sudah terpasang. Terus sun gear. Nah, ini ada bagian yang berbeda, ini untuk lewat baut starternya, dua ini. Terus ada gear yang kecil-kecil, jumlahnya 3, kita pasang. Barangkali di sana. Terus dikasih grease biar licin, tidak sakit. Kita coba putar. Oh, seperti itu bentuknya. Pengen gitu lagi. Tidak. Chris ramai macet. Sesuai mana? Oke. Ngerti ya pas ning Sudah dikencangkan. lebih ngene kudu full grease. Sudah. Casing. Ini apa yang perlu diperhatikan ini? Ini ada knob-nya. Knob ini nanti masuk ke bagian sini. Nah, itu udah pasti pas. Tapi ini juga nggak boleh kebalik ya. Nah, ini nggak boleh kebalik juga. Ini Kebalik bisa posisinya nyangkut sini. rata. Ini ada tongolannya. Nah, itu posisinya di seperti ini. Oke, kita gas. Nah, itu knob-nya tadi. Lanjut kita pasang solenoid yang baru. Kita pasang seperti itu solenoidnya. Terus dibaut dari bagian depan. Step terakhir dari proses pembongkaran starter adalah melakukan pengetesan di luar untuk mengetahui starter bekerja dengan baik atau tidak. Kita bisa melakukan pengetesan dengan menggunakan kabel jumper. Kita sambungkan plus dan ground. Nah, selanjutnya kabel yang ground dipasangkan di bagian bodi starter, yang plus di bagian 12 volt yang ada di solenoid. Nah, ini yang dari kunci kontak nanti dihubungkan ke bagian plus. Nah, kita
Saat bagian yang dari kunci kontak ini dihubungkan ke plus, otomatis starter akan berputar dan pinion akan menarik ke depan. Jika sudah seperti ini, maka starter sudah oke dan siap kita pasang kembali di Livina. Nah, untuk motor starter Livina dia hanya menggunakan 3 baut di 1, 2, dan 3. Ada 3 baut itu, baut 16 mm. Ini kalau yang untuk manual relatif lebih mudah, tapi untuk yang matic saat membongkar starter harus membongkar stick transmisi yang ini, biar lebih mudah untuk melepas starternya. Nah, setelah semua sudah terpasang kabel positif, kabel dari kunci kontak, maka lanjut kita pasang kabel groundnya. Setelah semua terpasang, lanjut kita akan starting mesinnya. Nah, starter sudah bisa berjalan dengan baik, mesin langsung bisa menyala dan sudah oke. Semoga bermanfaat video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.